Baik, salam sejahtera untuk anak-anak kami seluruhnya, siswa-siswi kami. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada materi hari ini kita akan membahas yaitu tentang gereja dan dunia. Bisa kita lihat di buku pegangan kita di bab 5, gereja dan dunia. Dalam pembelajaran ini kita akan melihat bagaimana hubungan gereja dan dunia. Bagaimana interaksi gereja di tengah-tengah dunia. Lalu bagaimana pandangan gereja terhadap dunia. Namun yang perlu kita tahu bahwa pada dasarnya gereja dan dunia manusia merupakan realitas yang sama. Ya. Jadi gereja dan dunia itu merupakan dua realitas yang sama, seperti mata uang. Ya. Koin yang kita miliki yang memiliki dua sisi. Ya. Dua bagian yang tidak bisa dipisahkan walaupun berbeda. Sisi yang satu dengan sisi yang lain itu seakan-akan bertolak belakang, tetapi mereka itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Begitulah mata uang yang memiliki dua sisi. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang gereja, berarti kita berbicara juga tentang dunia manusia. Ya. Kalau kita berbicara tentang dunia, mau tidak mau kita harus juga berbicara tentang gereja. Bagi orang Kristen berbicara tentang dunia manusia berarti berbicara tentang dunia manusia sebagai umat Allah yang sedang berziarah di dunia ini. Artinya kalau kita berbicara tentang dunia, ya, itu tempat manusia, yaitu umat Allah sendiri yang masih berziarah. Kita hidup berbuat baik di dunia ini. Karena itulah dibutuhkan gereja sebagai pemandu, memberi arah bagaimana kita harus hidup sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang hal-hal yang ada di dalam gereja, apa arti gereja, itu di bab 1, kemudian di bab 2, bagaimana dikatakan para petugas di dalam gereja itu umat Allah, kemudian ada hierarki, itu berkaitan semua di dalam gereja itu sendiri. Sekarang kita mengarah kepada keluar. Ya, pada bab 5 ini kita mempelajari itu gereja secara eksternal, yaitu gereja dalam hubungannya dengan dunia. Kita tidak terpaku dalam hal-hal di dalam gereja itu sendiri, tapi juga kita harus keluar. Dunia diartikan sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Ya. Dunia dilihat secara lebih positif dibandingkan dengan masa lalu. Gereja dan dunia dapat berdialog dan saling mengisi demi terciptanya kerajaan Allah di bumi ini. Jadi antara gereja dan dunia itu harus bekerja sama untuk menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini yang kita bahas untuk bab ini. Lalu kita akan memulai subtema yang pertama itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Kita lihat dulu bagaimana dunia yang kita alami sekarang ini. Begitu banyak masalah. Ya. Lalu apa yang mau kita bahas dan apa yang mau kita pelajari dengan tema ini? Yang pertama, setelah mempelajari ini, kita dapat mengidentifikasi atau melihat persoalan-persoalan pokok yang dihadapi dunia saat ini. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh dunia. Nanti kita bisa mengidentifikasi, memilah-milah. Ya. Kemudian, yang kedua, mengemukakan alasan terjadinya persoalan-persoalan pokok yang dihadapi. Ya. Apa penyebab? Ya. Apa alasan sehingga muncul persoalan-persoalan di tengah-tengah dunia ini yang dihadapi oleh manusia. Kemudian yang ketiga, kita mampu menjelaskan bagaimana gereja terlibat dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Jadi kita bisa melihat apa sebenarnya yang bisa dibuat oleh gereja sehingga muncul masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera di tengah-tengah dunia.
Kemudian yang keempat, kita bisa membuat tindakan-tindakan nyata ya di lingkungan kita untuk menunjang gerakan dan kegiatan membangun masyarakat yang lebih adil, damai dan sejahtera. Kemudian juga dengan pelestarian lingkungan. Ini yang mau kita capai dengan membahas permasalahan yang dihadapi oleh dunia ini, membahas gereja dan dunia. Yang keempat ini ya. Baik, kita melihat identifikasi permasalahan dunia saat ini ya. Yang pertama itu masalah perdamaian umat manusia di dunia. Ya. Sepanjang kehidupan yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini selalu saja ada perang. Ya. Tiada henti-hentinya kalau kita lihat di media sosial, di televisi, ya. Begitu juga di mass media, itu banyak terjadi perang, baik perang saudara maupun perang antar negara. Namun harus kita tahu bahwa perang itu tidak pernah membawa keuntungan bagi siapapun. Ya. Baik yang menang maupun yang kalah itu tidak ada yang untung. Seperti ada peribahasa yang mengatakan, kalau menang itu jadi arang, kalah itu jadi debu. Ya, artinya sama-sama rugi. Jadi kedua belah pihak sama-sama rugi dalam hal jasmani dan rohani. Maka hidup damai itu memang indah. Ya. Jadi permasalahan yang dihadapi dalam perang, ya juga perselisihan, baik itu antar sesama, begitu juga antar keluarga, antar masyarakat, antar kelompok, antar negara. Ini menjadi masalah yang dihadapi oleh dunia yang sampai sekarang itu selalu saja muncul. Selesai masalah yang satu akan muncul perang yang lain. Kemudian yang kedua, masalah keadilan dalam hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Ya, keadilan ini juga menjadi masalah yang selalu eksis ya. Karena banyak orang yang susah berlaku adil kepada sesamanya. Ya. Bisa kita lihat hasil penelitian ya yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan pendapatan antara pendapatan negara-negara maju di Eropa dengan negara berkembang. Ya. Bagaimana pendapatan negara-negara yang di Eropa seperti Jerman, Inggris, Spanyol. Ya. Kemudian itu jauh lebih tinggi daripada negara-negara berkembang seperti negara kita, ya Indonesia. Sehingga memang muncul kesenjangan. Kemudian penyebab ini adalah akses terbatas warga negara berkembang terhadap teknologi baru dan lambatnya warga negara berkembang untuk mengadopsi berbagai inovasi. Karena memang kekurangan fasilitas dan juga sarana-sarana yang menunjang untuk dapat memperoleh akses ya, untuk membuat teknologi baru. Hal ini kemudian menciptakan jurang kemiskinan yang sangat dalam antara negara-negara barat dan negara-negara berkembang, negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Hal ini akan menciptakan ketidakadilan dalam relasi antar negara, ya. Sehingga apa? Banyak negara yang kemudian menganggap remeh, ya, menganggap rendah negara yang lain karena memang negaranya sudah maju sementara negara yang dipandang itulah negara yang berkembang. Untuk itulah Gereja Katolik merasa prihatin dan menyerukan keadilan sebagai keadilan sosial bagi umat manusia di dunia. Di sini gereja menekankan bahwa bukan melihat perkembangannya, bukan melihat kemajuannya, tetapi melihat dia sebagai pribadi yang pribadi manusia. Bukan negaranya yang maju atau tidak, tetapi dia adalah manusia yang harus dihargai, yang harus diberikan keadilan. Kemudian dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Kalau tadi yang pertama itu berkaitan dengan antar sesama, perang begitu ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kehormatan, harta benda, kedudukan. Sekarang yang ketiga ini kita melihat bagaimana permasalahan dalam lingkungan hidup. Telah umum diketahui salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah pemanasan global, ya, kerusakan lingkungan.
Dampaknya pada bumi dan kehidupan seluruh makhluk sungguh sangat menakutkan. Jadi penyebab ini semua, kerusakan lingkungan ini adalah manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan pemanasan global atau global warming, ya. Ini bisa kita lihat beberapa faktor. Yang pertama itu polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Ini penggunaan bahan bakar yang berlebihan itu menyebabkan kemudian munculnya polusi karbon dioksida. Siapa yang menggunakan ini? Manusia. Makanya sekarang digerakkan kemudian dengan pemakaian tenaga listrik. Ya, pelan-pelan pemerintah sekarang meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil, BBM. Kemudian juga polusi karbon dioksida dari pembakaran bensin untuk transportasi. Bisa kita bayangkan ya, berapa juta liter dibakar minyak itu yang kemudian menghasilkan asap. Berapa kendaraan yang setiap hari berlalu lalang, kemudian asapnya itu kemudian membumbung. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan polusi dari pembakaran bensin, BBM. Kemudian gas metana dari peternakan dan pertanian. Bisa kita lihat sebenarnya ini sangat berdampak besar terhadap bumi kita tentang pemanasan global. Bagaimana sebenarnya kandang itu juga kandang peternakan itu kemudian kotorannya, komposnya itu mengandung unsur metana yang ketika matahari menyinari itu akan menguap dan muncullah gas metana dan mengakibatkan kemudian polusi pemanasan secara global. Kemudian dari pertanian itu juga penggunaan pestisida, pupuk-pupuk kimia yang mengakibatkan juga polusi. Kemudian munculnya aktivitas penebangan pohon, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, kenaikan permukaan air laut seluruh dunia, peningkatan intensitas terjadinya badai, menurunnya produksi pertanian akibat gagal panen, makhluk hidup terancam dalam kepunahan. Semua ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia ini? Kita lihat ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keadilan, perdamaian, dan lingkungan alam. Dalam ajaran kitab suci yang termuat dalam Matius 5 ayat 13-16, itu Yesus menekankan bahwa kita harus membangun kerajaan Allah di bumi ini dan mengamanatkan kepada kita para pengikutnya agar menjadi garam dan terang dunia serta ragi bagi masyarakat. Bahwa kita harus segera membawa perubahan, membawa rasa, dan juga membawa kebahagiaan di tengah dunia. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, akan membangun kerajaannya di bumi ini, di mana manusia akan mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Karena itu, kita dipanggil untuk berperan serta secara aktif dalam membangun kerajaan Allah di dunia supaya dunia lebih manusiawi dan layak untuk dihuni. Kita harus melihat dunia ini sebagai kerajaan Allah, tempat kita berkarya, sehingga kita mampu untuk menghindarkan segala permasalahan-permasalahan yang dialami oleh dunia ini. Dalam kitab suci tadi diajarkan agar kita mampu untuk dapat berperan mengurangi permasalahan-permasalahan dunia. Lalu bagaimana ajaran gereja?
yaitu dalam Gaudium et Spes artikel 26. Kita diajak untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi lihat di sini dalam Gaudium et Spes ini artikel 26 itu dikatakan secara tegas, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan menderita, merupakan keprihatinan gereja. Gereja mengalami dirinya sungguh erat hubungannya dengan umat manusia serta sejarahnya. Jadi gereja itu selalu muncul, selalu tampil, selalu ada dalam sejarah kehidupan manusia. Ya. Kenapa? Karena gereja itu mengalami dirinya sungguh erat dalam hubungannya dengan umat manusia. Gereja yang hidup dalam dunia yang dinamis, maka gereja pun harus hidup dinamis. Ya. Artinya apa? Hidup ini di dunia ini itu bersifat dinamis, selalu bergerak dan berkembang, berubah. Untuk itu juga lah gereja dituntut untuk bergerak ke arah yang lebih baik, untuk selalu bisa hidup dan mendampingi manusia di tengah-tengah dunia. Dalam dinamika itu, gereja terpanggil untuk melaksanakan dan mewujudkan amanat Yesus Kristus. Gereja diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera. Ya. Gereja itu diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera. Siapa itu gereja? Yaitu kumpulan umat beriman. Siapa umat beriman itu? Kita sendiri. Jadi kita diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa damai sejahtera. Mencintai lingkungan alam dengan cara melestari. Apa yang bisa kita buat? Yaitu dengan mencintai lingkungan alam dengan cara melestarikannya. Ya, misalnya dengan gerakan merawat pohon pohon yang ada itu kita rawat. Kemudian kalau di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan bisa kita menanam pohon. Kita sebagai umat diajak oleh para gembala kita untuk memiliki kesadaran berekologi. Menyangkut persoalan ekologis, ajaran sosial gereja mengingatkan kita bahwa bumi yang telah diciptakan Allah mesti digunakan secara bijaksana oleh semua orang, termasuk kita. Ya, ini persoalan ekologis. Jadi ajaran sosial gereja itu mengingatkan agar kita memelihara bumi yang telah diciptakan oleh Allah. Kita mempergunakannya secara bijaksana. Kita harus saling berbagi secara merata sesuai dengan keadilan dan cinta kasih. Pada dasarnya ini merupakan persoalan tentang mencegah ketidakadilan, penimbunan sumber-sumber daya alam, ketamakan, entah itu perorangan atau kolektif, bertentangan dengan tata susunan ciptaan. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah diciptakan Allah, apa yang sudah ada di dalam dunia ini, dapat kita kelola dan kita pergunakan secara merata. Ya. Jangan menjadi orang yang rakus, yang menimbun semua untuk dirinya, itu ketamakan namanya. Ya. Masalah-masalah ekologi modern memiliki matra seluas planet bumi itu sendiri dan dapat secara efektif dipecahkan hanya melalui kerjasama internasional yang bisa menjadi koordinasi yang lebih besar dalam penggunaan sumber-sumber daya bumi. Jadi sumber daya yang kita miliki itu bisa kita kembangkan secara merata. Ya. Kerjasama internasional, dari mana kita mendapatkan minyak itu kita impor, kemudian yang di Indonesia ini juga kita bisa ekspor. Inilah kerjasama antar negara untuk berbagi sumber daya alam yang dimiliki negara masing-masing. Dan itu harus dibuat secara adil. Jangan menjadi orang tamak yang mengumpulkan semua dibuat untuk dirinya sendiri, sehingga orang lain menderita. Lalu apa yang mau kita lihat di sini? Semoga dengan apa yang ada yang kita pelajari itu akan memunculkan masyarakat yang sejahtera, yang adil, kemudian yang damai. Lalu apa sebenarnya pengertian adil? Adil berarti tidak sebelah, tidak berat sebelah, ya.
berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Orang mengakui hak sesamanya tanpa pilih kasih. Keadilan tidak hanya mengatur kehidupan perorangan, melainkan juga mengatur kehidupan bersama antar manusia. Ya. Jadi bagaimana adil itu, bersikap adil itu, yaitu mengakui hak orang lain tanpa pilih kasih, memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Ya. Jadi di sini bukan hanya mengatur hidup seorang, tetapi juga kelompok. Ya. Kalau sudah berkelompok, hidup bersama, itu harus bersikap adil. Jadi keadilan adalah satu prinsip menata dan membangun masyarakat manusiawi yang damai sejahtera. Jadi kalau kita ingin membuat masyarakat yang damai dan sejahtera, satu yang harus kita buat adalah adil. Dengan adil, kita akan bisa mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian, damai. Damai di sini bukan berarti tidak ada perang, tidak ada pertengkaran. Juga tidak hanya berarti sekedar adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Ya. Sana kuat, di sini kuat, ya. Daripada bertengkar dua-duanya hancur, damai. Bukan sekedar itu. Ya. Damai itu mengandaikan adanya tatanan sosial yang adil. Kalau adil itu pasti damai, kemudian damai itu juga sudah pasti adil. Ya. Jadi tatanan sosial yang adil sama dan serasa yang menjamin ketenangan dan keamanan hidup setiap manusia. Jadi sini damai merupakan kesejahteraan tertinggi yang sangat diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu sejahtera. Sejahtera adalah keseluruhan kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Artinya apa? Bahwa setiap orang, ya, masyarakat yang dikatakan sejahtera itulah masyarakat atau orang yang mampu memiliki, ya, sarana untuk mencapai kesempurnaan. Jadi, setiap kelompok harus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi kelompok lain yang wajar, bahkan kesejahteraan umum sebagai segenap keluarga manusia. Untuk itu, anak kami, gereja dengan melihat segala persoalan-persoalan yang dihadapi dunia, maka gereja ingin menanamkan sikap adil, damai, dan sejahtera di tengah-tengah dunia. Ya. Artinya apa? Gereja, yaitu kumpulan umat beriman, yaitu kita sendiri sebagai anggota gereja, kita dituntut untuk menanamkan sikap adil, kemudian damai, kemudian sejahtera di tengah-tengah dunia. Dengan demikian, peranan gereja di tengah-tengah dunia itu akan semakin nampak. Dan dengan demikian juga akan memunculkan kerajaan Allah semakin berkembang di tengah-tengah dunia. Baik, demikian materi kita paparkan, dan saya harap kita bisa memahaminya, dan kalau ada yang kurang jelas bisa dikomunikasikan kembali kepada saya. Salam sehat untuk kita.